Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah. Dan sekarang insyaAllah ta'ala kita melanjutkan. Kemarin terakhir kita sampai ke sini ya. Terakhir itu faslun fi syara'itil wudu, ya, tentang syarat-syarat wudu. Maka sekarang kita akan membaca faslun fi nawaqidil wudu, yang membatalkan wudu, ya. Baik, kita lihat setengah tadi pada malam hari ini. Baik, kita minta Pak Ali ya, Ali Muhti ya. Baik. Pak Ali Muhti. Nah, Pak Ali. Nah, Ayo dibaca. Faslun. faslun fi nawaqidil wudu'i. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Rehun aw ghairuhu illal mani. Suma. Sani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. As-salis iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u. Ar-rabi' massu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Baik, ayo diterjemahin dulu. Pembahasan tentang pembatal wudu. Pembahasan tentang pembatal wudu. Nah, pembatal wudu ada Pembatal wudu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu dari dua jalan ya. Antum terlalu ini kalau sekirain tuh ini kan bahasa halus ya. Dari 2 jalan ya. Baik. Dari kubur. Kemaluan sama dari dubur. Ya, kubur itu depan, dubur itu belakang. Iya. Nah. Terus angin atau selainnya kecuali mani. Nah. Yang kedua, hilangnya akal sebabkan tidur atau selainnya, kecuali kecuali tidurnya orang yang duduk yang mantap tempat duduknya dari bumi. Jadi yang mantap posisi duduknya ya dari tanah gitu, dari atas bumi. Yang ketiga, bertemunya secara langsung laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Itu kulit ya, bertemunya 2 kulit. Oh, basyarah itu kan kulit artinya. Jadi bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang asing, ya maksudnya yang asing itu yang bukan mahramnya gitu. Terus
min ghairi ha'il. Min goirail apa tuh? Dari tanpa dinding, dari tanpa penghalang. Oh, Jadi kalau misalnya ada apa, kita singgungan antara lengan baju dengan lengan baju nggak batal. Yang batal itu kalau kulit ketemu kulit. Ya. Baik. Yang keempat, yang keempat memegang kubul al-adami, ya kemaluan depan kemaluan atau laki-laki ya halqoh atau halqa itu bundaran ya. atau bundaran dubur, Dulunya duburnya bibatir rohati bubutunil asobi, dengan telapak tangan dengan telapak tangan atau dengan telapak jari, maksudnya bagian bawah jari ya, yang putih itu ya, yang searah dengan telapak tangan. Kan jari itu ada punggung kan, ada punggung, ada batan. Punggung itu yang warnanya hitam ya, atau warna kulit. Nah, yang searah dengan telapak tangan namanya butunil asabi ya. Baik. Ayo di i'rab dulu. faslun khobar min mubtada'il mahdzuf Nah, fi nawaqidi jar wal majrur al wudu'i mudhafun ilaih. nah, Nawaqidu mubtada al wudu'i mudhafun ilaih arba'ah khobar nah. asya'a tamyiz. Hah? Enggak, mudhaf ilaih. Oh, mudhafun ilaih. Nah, terus Al-awwal badal. kalau al-awal untuk bilang badan, ntar al-khariji jadi apa? Oh, berarti Makanya ini nggak bisa dibilang badal ya. Jadi al-awal ini mubtada, nanti al-khariju ini khobarnya. badal. Ya, jadi al-awal mubtada, al-khariju khobarnya. Terus min ahadi, Ahadi jar wal majrur terus as-sabila ini, sabila ini mudhafun ilaih naam, min kubulin jar wal majrur au harfu atfin hmm, duburin maktuf atufun ala ala kubul. bunin ya. Nah, riyahun, Rihun rihun riyahun baru bisa badal nih ya, badal dari al-khariju. Kan yang keluar dari salah satu dua jalan. Al-khariju, apa yang keluar? Rihun, angin ya. Jadi bisa jadi badal dari al-khariju. Atau bisa juga kita katakan rihun ini sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Asalnya wahwa rihun au ghairuhu, kayak gitu. Ayo, au. au harfu atfin goiru harful istisna. Ghairu matuf. Matuf ke rihun. Maktuf Iya, matuf ke rihun ya. Terus haknya mudhof. mudhafun ilaih Nam ilmania. illa Ada tul istisna. apa sih? Iya, harful istisna atau ada tul istisna. Oh ya, Almania almaninya mustasna. Mustasna mansub ya, mansubun bi illa. Taib asani. sani mubtada Naam, zawalu terus khobar al akli mudhafun ilaih binaumi jar wal majrur au harfu atfin goire maktuf hi
Haknya mudhafun mudhaf ilaih ilaih. Hmm. illa harfu ada istisna, nauma istisna, qaidin Qaidin. mudhafun ilaih, Naam. mumakkin mudhafun ilaih, Enggak dong, kan ini eh, nama qaidin mumakkinin. hal tam tam Ya, sama-sama tanwin, sama-sama kasroh, sama-sama nakiro. Ini pasti naat kalau kayak gini ya. Illa oh, nama qaidin mumakkinin. Berarti mumakkinin naat dari qaidin. Terus maka ada tahu. maka ada tahu Ini maf'ul bi ya. Maf'ul bi dari mumakkin, isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Ya, jadi nanti di bahasa Arab ada isim fa'il atau isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'il. Ini contohnya. Mumakkinin, yang mantap. Apa yang mantap? Mak ada tahu, ya, tempat duduknya. Maka mak ada tas sebagai maf'ul bi. Haknya mudhaf ilaih. Lanjut, minal ardi. minal ardi majrur. Baik, as-salisu. Salisu mubtada al iltiqa'u khobar basyaratai mudhafun ilaih Naam. Rajulin. rajulin mudhafun Mudhaf ilaih ilaih juga. Sebentar. Ini basyaratai, asalnya basyaratai ini ya. Jadi iya musanna ini. Tapi kan ada kaidah yang mengatakan kalau musanna dan jama mudzakkar salim jadi mudhaf, nunnya dibuang. Makanya nggak dibaca iltiqa'u basyarataini rajulika, tapi iltiqa'u basyaratai rajulin. Ya, memang kaidahnya begitu. Kalau musanna dan jama mudzakkar salim jadi mudhaf, nunnya dibuang. Baik, lanjut. Wa mar'atu. wa harfatin imratin ma'tuf ala rajulin Hmm. kabiroy mudhafun ilaih Mudhaf ilaih dari mana? Kan mudhafin tanwin. Mudhaf nggak boleh tanwin kan? Ini kan bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Nanti kabiro ini naat ya. Naat kemana? Naat ke rojulin nomor atin. Makanya dia musanna. Ya, baik. Aznabiyah ini sama saja kayak naat tadi lagi. Ya betul, naat lagi. Aznabiyah ini naat lagi. Terus min ghairi. min ghairi jar wal majrur Naam, hailin. hailin Mudhaf. mudhafun ilaih Naam. Terus ar-rabi'u. Rabi'u mubtada Naam. masu khobar kubuli mudhafun ilaih al-adami Al-adami. mudhafun ilaih Mudhaf ilaih. au harfu atfin halqati ma'tuf Ala kubuli. ya ala kubuli du duburihi Duburi. mudhafun ilaih Naam, haknya juga sama yang mudhaf ilaih. Ibatani jar wal majrur ar-rahati Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih au Naam. harfu atfin butuni ma'tuf ala sabi'i mudhafun ilaih Baik ya. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu atau pembatal-pembatal wudu ada 4 ya. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin
rihun aw ghairuhu illal maniyya. Yang pertama adalah yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Baik dari jalan depan, kubul itu kan di depan. Au duburin atau jalan belakang. Rihun berupa angin atau yang selainnya. Illal maniyya, kecuali mani. Perhatikan di sini, semua hal yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, apapun bentuknya, mau dia angin ya seperti kentut, maka itu membatalkan wudu. Ya. Begitupun yang lain, au ghairuhu atau selainnya. Misalnya yang dari jalan depan, ya misalnya kalau dari jalan depan kan misalnya air kencing gitu kan, maka yang namanya kencing itu membatalkan wudu. Kemudian dari jalan belakang, ya BAB, nah BAB ini ya sama, ini membatalkan wudu. Atau yang selainnya, ya, selainnya itu ya misalnya kalau laki-laki ya itu kan selain mengeluarkan air kencing, bisa juga mengeluarkan yang namanya madhi ya. Ada madhi, kemudian ada wadi, ya. Itu semua membatalkan wudu. Ilal mani ya, kecuali mani. Ya, kenapa? Karena mani ini ya dia tidak hanya membatalkan wudu, bahkan dia mewajibkan ya mandi wajib. Ya, makanya kenapa dikecualikan mani di sini? Karena kalau mani itu ya dia mewajibkan mandi, nggak cukup dengan hanya wudu. Makanya sini dikecualikan. Kemudian yang juga membatalkan wudu, pokoknya apapun, termasuk misalnya seseorang misalnya keluar darah dari jalan depan atau dari jalan belakang, maka ini juga sama membatalkan wudu. Ya. Pokoknya keluar apapun dari jalan depan ataupun jalan belakang, ini semuanya membatalkan wudu. Baik. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang kedua adalah hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang selainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk dengan mantap, ya, yang mantap posisi duduknya dari tanah. Jadi hilangnya akal seperti tidur atau pingsan ya, al-ghairi atau selainnya, misalnya pingsan, ini membatalkan wudu. Sebetulnya yang membatalkan wudu itu bukan semata-mata tidurnya, ya, tapi khawatir ketika tidur kita tidak bisa mengetahui ya kalau misalnya buang angin ya, namanya orang tidur kan nggak sadar ya, sehingga sebetulnya yang dianggap membatalkan wudu ketika tidur bukan tidurnya, tapi khawatir kita nggak sadar kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, seperti misalnya buang angin ya. Makanya ada pembatasan di situ, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduknya ini duduk mantap, posisi duduknya dari tanah. Ya, guru saya menjelaskan yang dimaksud dengan duduk mantap itu adalah kalau duduknya duduk sila ya. Seperti yang antum melihat kalau orang ada ya laki-laki kumpul itu kan biasa mereka itu duduk sila. Itu yang dimaksud dengan duduk mantap. Jadi kalau tidurnya dengan posisi duduk sila, maka ini tidak membatalkan wudu ya. Karena duduk sila seperti itu ya bisa menahan angin keluar ya dari belakang. Antum boleh coba aja kalau misalnya lagi pengen buang angin, coba duduk sila deh. Itu pasti akan menyulitkan kita itu mencegah dari keluarnya angin ya. Tapi kalau duduknya dengan posisi yang tidak mantap seperti posisi selonjoran ya kan. Seperti misalnya yang sering kita temukan nih orang tidur tuh ketika khutbah Jumat ya. Kalau seorang misalnya ketika mendengarkan khutbah dia tertidur, tapi tidurnya dengan posisi duduk sila yang mantap, yang menutup jalan keluar angin, maka ini tidak membatalkan wudu. Dia tidak perlu berwudu. Tapi kalau duduknya duduk selonjor, atau kita kan sering melihat tuh banyak laki-laki itu ketika mendengarkan khutbah, dia
menjulurkan kakinya ke depan, kemudian menyilangkan kedua tangannya ke lututnya. Nah, yang semacam ini bukanlah duduk mantap. Sehingga kalau dia tertidur dalam posisi semacam ini, maka wudunya dianggap batal. Kecuali kalau tidurnya masih tidur ayam istilahnya ya. Tidur ayam itu adalah tidur yang kalau terjadi sesuatu termasuk buang angin dia masih sadar. Tapi kalau tidurnya sampai tidur yang nyenyak, ya maka ini jelas membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau posisinya selain duduk sila yang mantap, selagi dia masih sadar, masih bisa menguasai keadaan dirinya, maka ini tidak batal wudu. Tapi kalau duduk nyenyak, ya kalau tidurnya nyenyak, maka dia batal wudunya otomatis. Tapi kalau duduk sila, sekalipun tidurnya nyenyak misalnya, nggak sadar apa yang terjadi karena posisi duduknya mantap, maka ini tidak membatalkan wudunya. Karena yang membatalkan wudu bukan semata-mata tidurnya, tapi kekhawatiran ketika tidur kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang paling jelas itu adalah buang angin. Ya. Makanya di sini ada penjelasan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Itu maksudnya. Baik. As-salisu yang ketiga adalah yang batalin wudu ya. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan dewasa ya, yang asing, artinya bukan mahramnya, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Tapi kalau misalnya ada penghalang, ya misalnya yang ikhwan pakai baju koko atau baju gamis yang lengannya sampai tangan, begitupun yang akhwat, kemudian bersentuhan antara lengan baju laki-laki dengan lengan baju wanita, maka yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kulit ketemu kulit, misalnya nggak sengaja, ya, kalau sengaja jelas haram ya. Ini tentu nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, ya bertemu kulit dengan kulit, maka dia membatalkan wudu, ya. Nah, ini yang ketiga yang batalin wudu. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan depan laki-laki ya atau bundaran ya duburnya dengan telapak tangan atau dengan ya butunil asabi atau dengan perut jari. Jadi perut jari itu yang sejajar dengan telapak tangan ya, karena untuk jari ini ada punggung. Artinya dari perkataan musannif rahimahullah taala, mafhum mukhalafahnya artinya yang batal itu kan kalau telapak tangan, berarti kalau kita pakai punggung tangan ini nggak membatalkan. Ini Masya Allah ya, salah satu yang menunjukkan betapa para ulama fikih itu sangat detail dalam memahami dalil. Sangat detail dalam memahami nas. Ya. Apalagi madhab Syafi'i ini, Masya Allah ya, termasuk madhab yang mengkombinasikan antara dalil akal dengan nakal. Ya. Mengkompromikan antara dalil-dalil dari hadis Rasulullah dan juga Al-Quran, dan juga dalil yang sifatnya akal. Karena logikanya, yang namanya menyentuh itu pasti dengan telapak tangan. Yang namanya menyentuh itu pasti dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung tangan, ini namanya bukan menyentuh. Makanya dalam madhab Syafi'i, misal ya, ikhwan ini kan kadang suka gatal ya, afwan ya, ini contoh fikih aja ya, kadang suka gatal. Nah, kemudian kalau dia menggaruknya dengan telapak tangan atau dengan perut jarinya, ini jelas membatalkan wudu. Ya. Tapi ini dengan syarat tanpa penghalang ya, secara langsung. Tapi kalau misalnya dia pakai sarung misalnya, kemudian dia garuk dari luar, ya, menyentuh sarungnya, nggak langsung bersentuhan, ini jelas nggak batalin wudu. Tapi kalau misalnya dia masukkan tangannya ke dalam sarungnya, lalu dia garuk-garuk, ya, memegang kemaluan depan laki-laki, maka jelas ini membatalkan wudu ya dalam mazhab Syafi'i. Gimana caranya nggak batal?
Biar nggak batal, garuknya jangan pakai telapak tangan, tapi pakai belakangnya, pakai punggung tangan, ya, pakai punggung tangan. Kalau orang yang kulitnya hitam berarti yang bagian hitamnya, ya. belakang tangan. Jadi dibalik, ya. Kan kalau garuk mah depan ya. Nah, ini garuknya dari belakang. Ini yang kayak gini boleh, ya. Ya, tentunya kalau ada celana, ada sarung, ya ngapain pakai ngerogoh ke dalam kan? Cukup di luar aja. Tapi ini maksudnya penjelasan fikihnya seperti itu. Kalau kita mau menyentuh langsung tapi nggak batal, pakai punggung tangannya. Kemudian aw halqati duburihi, atau afwan ya. Halqati itu adalah bundaran ya, bundaran kemaluan belakang ya. Bundaran duburnya. Karena kalau misalnya kita baru menyentuh afwan bagian belakang itu kan ada semacam dua bagian yang kembar itu ya. Itu nggak batalin. Yang batalin itu kalau kita menyentuh pas lubangnya. Ya kalau menyentuhnya pas lubangnya ini baru batalin wudu ya. Jadi ini penjelasan yang kita jumpai dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya, demikian. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita minta Aisyah ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sudah baikan. Alhamdulillah. Baik, Bu Aisyah. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan nih. Iya. Misalnya seseorang itu lagi sholat. Iya. Kemudian tiba-tiba ada cicak di atasnya. Kemudian cicaknya ini BAB. Lalu jatuhlah kotorannya itu ke lengan baju dari orang yang sholat ini. Apakah batal sholatnya? Dan bagaimana dengan wudunya? Itu kan tidak menyentuh kulit. Jadi si wudunya tuh nggak batal kan yang Ya, najis itu. ada dua Bu Aisyah ya. Pertama, sholatnya batal atau enggak. Yang kedua, wudunya ikutan batal atau enggak. Yang pertama, sholatnya tidak batal. Hah? Tidak batal? Tidak. Yakin? Itu kan si kotoran cicaknya bukan ke tangan, tapi kan ke lengan baju. Bisa aja dilepas. Kalau dia laki-laki sih. Gimana cara ngelepas? Ya, soalnya pertanyaannya bukan ke ini. Oh, sorry, astagfirullahaladzim. Maaf. Ya itu kan Jadi nggak boleh gimana? pakai Batal enggak? baju Batal baju enggak yang sholatnya? najis ya. Iya ya, maaf. Jadi sholatnya Ya, batal atau enggak? karena tai cicak itu dia najis, tapi kan tidak kentut, tidak buang angin, tidak pipis ya. Iya, pertanyaannya batal nggak sholatnya? Ini baru yang pertama, belum yang wudu nih. Ini baru yang sholat. Batal Kalau Bu ya, karena kan di antara syarat sholat itu adalah suci, baik pakaiannya, badannya, maupun tempatnya. Artinya iya, ketika sholat kejatuhan najis, apalagi pas di badan. Kalau di sejadah masih mending, tinggal geser kan. Tapi tapi kan kalau di pakaian, kan menyatu dengan kita. Maka yang iya, semacam ini batalin dulu sholatnya. Nah, iya, pertanyaan kedua, wudunya gimana? Batal nggak? enggak batal. Wudunya kan nggak batal. Kenapa? Yang batal, Hah? Kenapa nggak batal? Ya nggak batal, dia tidak melakukan pembatal wudhu kan? Oke, Kalau yang sekarang tadi, gimana kalau kotorannya jatuhnya ke tangannya? ya itu kan eh, dicuci aja. Batal wudu, batal nggak wudunya? Enggak batal. Ya, mumtaz. Jadi Kan kalau kalau Hah? ya, karena di sini nggak ada disebutkan kan tekanan najis itu membatalkan wudu ya. Jadi yang membuat batal itu hanya sholat aja. Jadi kalau ada najis di pakaian atau badan seseorang itu membatalkan sholat, tapi wudunya nggak batal. Artinya kalau misalnya kita lagi sholat qadarullah kejatuhan kayak cicak misalnya, itu batalin dulu sholatnya, kemudian melipir keluar ke tempat wudhu, cuci itu. Kalau kena tangan, cuci tangannya. Kalau kena pakaian, cuci dulu pakaiannya sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Habis itu baru sholat lagi kayak gitu.
Tape ya, itu selingan aja karena banyak yang salah paham kadang-kadang. Tape lanjut Bu, Ya. pas. Bismillah. Faslun. Fima yahrumu alal muhdisi. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani. Wa yahrumu bil haidi. Oh, masih ada bawahnya. Tadi dulu, Ibu nyampe mana ya tadi ya? Kan Ya ini kan halaman sampai 23 sekarang. qira'atul. Wattolaku langsung. Belum kan? Wattolaku. Wa yahrumu bil haidinya belum, Ustaz? Bukannya tadi udah ya? Oh iya, Tadi. Afwan. Tadi baru junub ya? Iya. Iya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Faslun, ini adalah satu fasal fima tentang apa atau apa, Ustaz? Makanya ini faslun pembahasan tentang apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Ya, tentang apa yang Haram diharamkan atau diharamkan. untuk orang yang berhadas. Barang siapa yang wudunya batal, maka haram atasnya 4 hal, 4 perkara. Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Dan barang siapa Nggak pakai barang siapa. Dan haram atas orang yang junub. Dan haram atas orang yang junub 4 perkara. 6. 6. Kok Sita kok jadi 4? 6 perkara. Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, menetap di masjid, dan membaca Al-Quran. Haram atas orang yang haid ada 10 perkara. Salat, dan tawaf, dan menyentuh mushaf, dan membawa mushaf, dan menetap di masjid, dan membaca Al-Quran, dan saum, talak, melewati masjid jika khawatir mencemari masjid, dan bersenang-senang dengan apa yang berada di antara lutut, pusar dan lututnya. Ayo di Arab. Bismillah. Faslun khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah fi ma harfu jar ma itu apa Ustaz? Isim mausul. Fima ya, isim mausul. Isim mausul fi mahalli jarrin majrur. Yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wa fa'iluhu ya'udu ala ma. Iya. Iya, betul. Ala harfu jarrin Al-muhdisi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarhi al-kasratu. Man mubtada. Iya, man ini aja. Man ismu syartin sebagai mubtada. Belum disebut ismu syartinnya. Man ismu syartin
mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Intaqada fi'lun madin, fi'lun madin mabniun ala fathi. Wudu'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Haruma fi'lun madin mabniun ala fathi. Alaihi jar wa majrur. Arba'atu asya'a. Nah, ini arba'atu asya'anya sebagai apa, Ustadz? Masa sebagai fa'il? Iya, kan haram atasnya 4 sesuatu kan, berarti 4 fa'ilnya haram kan? Oh, Kan kenapa? haruma fi lazim. Oh iya. Kenapa enggak harumat pakai ta'nis? Oh, karena dia nggak langsung ketemu, Bu. Ada pemisahnya, ada alaihi. Oh, jadi kalau ada pemisah boleh. Boleh. Oh Boleh. iya, saya mikir haruma fi'lun madin mabniun al-fathi alaihi jar wa majrur arba'atu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Asya'a mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarih al-fathah li'annahu isim ghair munsharif. As-salatu. Sebentar Ustaz, ini as-salatu itu apa badal apa khobar sih? Badal dong. Dari arba'ah ya. As-salatu badal marfu'un wa al-wawu harfu atfi at-tawafu ma'tufun ala salat wa harfu atfi massu ma'tufun ala as-salat wa huwa mudhaf. Al-mushafi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah wa harful atfi hamlu matub ala shalah wa huwa mudhaf. Al-ha'u mudhafun ilaih. Wa harful atab yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ala harfu jarin. Al-junubi ismun majrurun bi ala wa alamatu jari al-kasrah. Sittatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kok sittatu sih asyaratu kali ya? Benar-benar apa? Sebuah lagi aja. Iya benar. Sittatu fa'il. Wa mudhaf asya'a mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jariyah al-fathatu li'annahu isim ghair munsharif. As-salatu badal wa harful atfi atau ma'tuf ala shalah wa harful atfi massu ma'tuf ala shalah wa huwa mudhaf. Al-mushafi mudhafun ilaih majrurun wa harful atfi hamlu ma'tuf ala shalah wa huwa mudhaf. Al-ha'u mudhafun ilaih wa harful atfi al-lubsu ma'tuf ala shalah fi harfu jarin. Al-masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jari al-kasrah wa harful atfi qira'atu ma'tufun ala shalah wa huwa mudhaf. Al-Qur'ani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah. Wa harfu atfi yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Bi harfu alba harful jarin. Al-haidhi ismun majrurun bi wa alamatu jari al-kasrah. Asyaratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Asya'a mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-fathah li'annahu isim ghair munsharif. As-salatu badal wa harful atfi at-tawafu ma'tuf ala shalah wa harful atfi massu ma'tuf ala shalah wa huwa mudhaf. Al-mushafi mudhafun ilaih majrurun wa harful atfi hamlu ma'tuf ala shalah wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun mutasirun fi mahalli jarin mudhafun ilaih wa harful atfi al-lubsu ma'tuf ala shalah fi harfu jarin. Al-masjidi ismun majrurun bi fi alamatu jari al-kasrah wa harful atfi qira'atu ma'tufun ala shalah wa huwa mudhaf. Al-Qur'ani mudhafun ilaih
wa harful atfi Mudhaf ilaih. as-sum ma'tufun ala as-shalah. Wa harful atfi at-talaqu ma'tufun ala shalah wa harful atfi al-mururu ma'tufun ala shalah fi harful jarin al-masjidi ismun majrun bi fi wa alamatu jari al-kasra in. Jika in di sini harfu apa, Ustaz? Soalnya yang di depannya In fi'il harfu madi. syartin. Harfu syartin ya. Harfu Nah. syartin. Khafat fi'lun madin mabniun ala fathi wa ta alamatu ta'nis. Talwisahu Ta alamat ta'nis. maf'ulun bi. Iya. Nah, ya, Talwisa tawisa maf'ul bih. nan maf'ulun bi wa huwa mudhaf hu madza mudhafun ilaih. Fa'ilnya mana ini? Mudhaf ilaih. Fa'ilnya mana Ustaz Khafat? Ini kan wanita kan ya? Oh iya. Nggak disebut sih, nggak kelihatan sih fa'ilnya. Nggak disebutin ya, tapi kan dari konteksnya tahuan. Iya. Wa harful atfi al-istimta'u ma'tufun ala shalah bima jar wa majrur baina dzaraf makan mabniun al-fathi wa huwa mudhaf as-surrati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah wa harful atfi ar-rukbati Mudhaf ilaih. na'am maktub ala surrati. Warukbat. Ya Ustaz? Matuf ya, matuf ala Ya, surati. betul. Ya. Matuf ala surati. Baik. Iya. Cukup ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Nah, ini suaranya jelas nggak ya? Soalnya tadi suaranya Mbak Aisyah agak putus-putus. Mungkin peserta yang lain boleh ditulis di chat suara Ani sekarang jelas atau enggak? Nah, para peserta, suaranya jelas atau putus-putus? Soalnya tadi Bu Aisyah putus-putus ya. Oh jelas ya, taib. Ya berarti koneksinya yang bermasalah di Bu Aisyah ya. Nah, kita jelaskan sedikit. Faslun fima yahrumu alal muhdisi. Pembahasan tentang apa yang haram bagi orang yang berhadas. Manin taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya. Siapa saja yang batal wudu'nya, maka haram atasnya 4 perkara. Afwan ya, ternyata memang koneksinya bermasalah dari sini ya. Sebentar. Kita sampai sini ya. Taib apaan? Diulang tadi ada koneksi terputus. Faslun fima yahrumu 'alal muhdisi. Pembahasan tentang apa yang haram bagi orang yang berhadas. Kalau kita lihat matannya berarti ini baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Karena hadas itu ada 2 ya. Ada al-hadasul asghar, ada al-hadasul akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Musannif berkata,
manin taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya'a. Siapa saja yang batal wudu'nya, haram atasnya 4 perkara. As-salatu, yang pertama salat, kemudian wat-tawafu, yang kedua tawaf, wa massul mushafi, yang ketiga memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Jadi yang pertama salat jelas ya, karena di antara syarat sah salat adalah berwudu. Kalau nggak punya wudu, ya maka nggak boleh salat. Kemudian yang kedua tawaf, ya. Kemudian tawaf. Nah, tawaf ini di antara rukun haji atau umroh yang harus dalam keadaan suci. Sehingga kalau seseorang sedang tawaf kemudian batal ya di tengah-tengah tawafnya, maka dia wajib berwudu lalu kemudian melanjutkan tawafnya. Yang ketiga wamasul mushafi, memegang mushaf. Ya. Orang yang tidak punya wudu ini tidak boleh memegang mushaf. Wa hamluhu, begitupun membawanya, ini nggak boleh. Makanya ya supaya aman, kalau misalnya kita mau membawa mushaf di tas, usahakan mushaf yang tidak murni mushaf, tapi mushaf terjemah. Ya. Karena para ulama membedakan hukum antara mushaf murni dengan mushaf terjemah atau tafsir ya. Kalau ya konten dari terjemahnya atau dari tafsirnya lebih banyak dari teks Al-Qur'annya, maka ya ini tidak mengapa dibawa-bawa. Tapi kalau murni mushaf ini ada ulama yang tidak membolehkannya. Ya. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf semacam ini, ya usahakan kalau kita mau pengen punya Al-Quran yang bisa dibawa-bawa, nah ini yang bentuknya itu tafsir atau Quran terjemah. Nah, ini yang haram dilakukan bagi orang yang batal wudunya atau hadas kecil ya. Baik, kemudian selanjutnya kita bahas untuk yang hadas besar. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Dan haram atas orang yang junub ya 6 perkara. Yang pertama adalah as-salatu, yang pertama salat, ini jelas. Wat tawafu, yang kedua tawaf, sudah kita jelaskan tadi. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf ya. Wa hamluhu, dan membawanya. Jadi 4-nya ini sama dengan 4 yang tadi bagi yang hadas kecil. Ditambah 2, wal lubsu fil masjidi, ya, berdiam di dalam masjid. Jadi kalau dalam keadaan junub, ya, ini tidak boleh berdiam di dalam masjid, ya, karena ini mengurangi ya penghormatan kita kepada masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Ya, jadi orang yang junub, ya, dan belum mandi besar, maka dia tidak boleh berdiam di dalam masjid dan juga membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'a. Dan haram bagi wanita yang haid 10 perkara. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa massul mushafi, yang memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wal lubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Nah, 6 yang ini sama dengan 6 yang junub tadi. Dan untuk wanita yang haid ada larangan tambahannya, yaitu yang ketujuh wasomu, berpuasa. Jadi wanita yang haid itu tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wat talaku, ya, cerai. Maksudnya ya wanita yang haid itu tidak boleh dijatuhkan cerai atasnya. Kalau misalnya seorang suami menjatuhkan ya talak ya ketika haid, ini tidak sah. Nanti ya berlakunya kalau dalam keadaan suci. Kemudian wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Dan lewat ya di masjid jika ia khawatir akan mengotorinya. Artinya kalau dia tidak khawatir, ya sebatas lewat saja ini nggak masalah. Sebatas lewat saja tidak masalah. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati, dan bersenang-senang antara pusar dan lutut ya. Jadi kalau ya sang istri sedang haid, maka
Suaminya tidak boleh mendekati istrinya dan bersenang-senang antara pusar dan lutut. Kalau selain itu boleh, ya. Di atas pusar ataupun di bawah lutut boleh. Tapi kalau antar pusar dan lutut ini tidak boleh, ya, karena khawatir ya akan keterusan. Ya. Jadi ini 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang haid. Khusus untuk larangan membaca Al-Quran, ini kalau wanita tersebut membaca Al-Quran dan dia seorang yang sedang menghafalkan Al-Quran atau memang wanita yang hafal Al-Quran, maka dia boleh ya memurojaah hafalannya. Ya, karena ini masuknya adalah zikir, masuknya adalah wirid, ya. Tapi kalau menyengaja baca ya hafalan yang baru ini nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam rangka murojaah hafalan yang lama, ya agar hafalannya tidak hilang, ini boleh karena hafalan bagi orang yang menghafal Al-Quran itu ya dihukumi sama seperti zikir atau wirid, ya. Dan ini ada keringanan di dalamnya. Nah, baik. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Dan para ulama membedakan antara hukum junub dengan hukum haid. Ya. Hukum junub dengan hukum haid. Kalau orang yang junub ini sama sekali nggak boleh baca Al-Quran. Ya. Orang yang junub sama sekali nggak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Karena junub itu seseorang bisa memilih. Junub itu pilihan, artinya ya seseorang misalnya, ya dia tahu kalau misalnya pada subuh jadwal dia murojaah hafalannya. Kan sebetulnya dia bisa memilih, oh ya kalau saya berhubungan dengan istri saya sekarang, nanti saya junub, ya kalau saya belum mandi saya nggak bisa baca Quran. Ini pilihan. Sedangkan haid itu nggak bisa dipilih. Haid itu kalau memang sudah waktunya haid ya sudah haid, ya tidak bisa diatur. Makanya kalau pada haid ada keringanan untuk tetap boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau junub ini sama sekali nggak boleh, ya karena junub ini kan bisa diatur. Sebenarnya bisa aja dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang mewajibkan dia mandi wajib. Ya makanya dalam masalah membaca Al-Quran ada perbedaan hukum antara orang yang junub dengan wanita haid. Ya, seperti itu. Tapi, barangkali sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ya. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang punya pertanyaan, baik pertanyaan tentang i'rabnya ataupun tentang fikihnya, ya insya Allah kalau memang Anda paham Anda akan jawab. Ya, tafadhal Ibu Kiki. Ustadz, untuk yang halaman 22, ya, itu kan ada manin takodo, Wudu'uhu. wudu'uhu. Kemudian kan lanjutannya haruma. Terus yang ingin saya tanyakan, itu kan Khobar nyamannya. ini yang lanjutannya, yang wayahrumu itu maktuf bukan Ustadz? Maktuf ke haruma? Enggak, dia kalaupun mau matubnya matub jumlah, tapi kalau jumlahnya sendiri, dia yahrumu fil mudhari, fa'ilnya sitatu. Jadi kalau matubnya jumlah, bukan matubnya jumlah. Kalimahnya. Oh, berarti bukan fiilnya yang maktuf ya? Bukan, tapi jumlahnya. Karena kan ini lagi pembahasan berseri kan dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Diawali dengan hadas kecil, kedua hadas besar, ketiga juga kayak gitu. Tadi yang belum disebut kayaknya waktu tadi Bu Aisyah ya, itu khobarnya man ya. Kan kita bilang man itu isim syarat sebagai mubtada kan.
Maka khobarnya adalah jumlah dari harum alaihi arba'atu asya. Jadi ini adalah jumlah ini sebagai jawab syaratnya. Jawab syarat sebagai khobarnya man. Ya, itu tambahan sih. Oh, berarti kalau yang fiil yang intakodo itu bukan khobarnya ya? Bukan Iya, termasuk karena kan khobarnya. khobar itu kan menjadikan kalimat sempurna. Kalau cuma manintakodo wudu'uhu, ini orang pasti nanya lanjutannya. Coba bayangin Bu Kiki ngomong ke temannya, siapa yang batal wudunya, terus Bu Kiki diem. Kira-kira yang dengerin bakal nanya nggak? Bakal nanya kan? Iya. Kenapa? Kalau batal wudu, pasti ada tulisannya. Berarti kalau ada tulisannya, itu bukan khobarnya. Gitu aja sih. Jadi cara memahami teks bahasa Arab, kalau kita katakan dia sebagai khobar, maka harusnya kalimatnya sudah sempurna. Tapi kalimatnya belum sempurna, berarti itu bukan khobarnya. Ya, kan pernyataan manintaqada wuduhu sempurnanya dengan kita mengatakan haruma alaihi arba'atu asya. Kayak gitu. Maka kalimat ya atau jumlah dari haruma alaihi arba'atu asya ini sebagai khobarnya man. Kayak gitu. Jelas Bu Kiki? Itu. Taib. Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan. Ustaz, salah satu permasalahan dalam bahasa Arab itu adalah kosakata. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya justru perbanyaklah membaca kitab, ya. Perbanyaklah membaca kitab, karena semakin sering kita membaca kitab, mufradatnya insya Allah akan semakin nambah. Lalu gimana kalau kita membaca kitab mufradatnya nggak banyak? Justru makanya saran aneh, kalau kita punya kelas baca kitab seperti ini, kelas Safinatun Najah, sebelum kelasnya dimulai, itu udah rajin buka kamus. Satu persatu dibaca. Ada nggak yang kita nggak paham? Yang nggak paham, buka kamus. Dengan cara seperti ini, itu akan menambah kosakata kita. Tapi kalau cuma ngandelin pas kelas, ini kurang pengaruhnya. Jadi memang sebelum kelas dimulai, sudah dibaca nih semuanya. Faslun fima yahrumal muhdisi. Oh, ini aneh tahu semua. Manin takodo. Takodo apa ya? Nah, buka kamus. Oh iya kan, intakodo dari kata nakodo. Ya, jadi memang harus sering buka kamus. Ya. Kalau jarang buka kamus, ya kita gimana mau kosakatanya nambah kalau kita malas buka kamus ya. Apalagi kan sekarang sebenarnya buka kamus nggak harus buka kamus fisik ya. Sekarang ada kamus mufradat yang simple, tinggal tulis keluar kosakatanya. Ada al-ma'ani yang rekomendasikan karena menghimpun beberapa kamus sekaligus dan isinya lengkap ya dan bisa dilihat secara offline. Intinya memang kalau kita mau mufradatnya bertambah, sebelum kita mulai kelasnya, kita udah baca sendiri, kita harokatin, kita telaah kata per kata. Kemudian kalau menemukan kosakata baru, cari di kamus. Dengan cara seperti itu, insya Allah ya akan menambah kosakata kita. Nah, ya, jadi memang kalau kita menambah kosakata ya harus banyak praktek. Ya, semakin banyak kelas atau kitab yang kita pelajari, maka itu semakin baik. Ya, misalnya antum di masjid rumah antum ada belajar kitab apa, ikuti. Ya, kemudian misalnya kelas online selain Yayasan Bisa misalnya ada kelas baca kitab apa, ikuti. Karena semakin kita intens berinteraksi dengan sumber-sumber berbahasa Arab, lama-lama kita akan biasa. Ya. Lama-lama kita akan biasa, mufradatnya nambah setiap hari, dan seterusnya. Ya. Insya Allah seperti itu ya, saran dari Anda. Baik, ada lagi yang mau tanya? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, demikian ya
Oh, ini Bu Aisyah ya. Tapi terakhir Bu Aisyah. Jadi ini aja atau enggak Bu Aisyah? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang saya sempat kebingungan mencari si fa'il untuk haruma. Karena kan yang ada yang marfu, tapi arba'atu itu kan jenisnya mu'annas ya. Tapi kan kata Ustaz tadi, ketika dia terjeda, diselingi yang lain, maka boleh gitu kan. Termasuk yang di bawah juga Ustaz. Wayahrumu itu kan Iya, enggak iya, tahrumu. satu. Bukan watahrumu gitu. Naam. Memang kaidahnya begitu Ustaz? Iya, jadi memang kalau antara fi'il dan fa'il ada pemisah, ini boleh fi'il sama fa'ilnya nggak sama ininya, jenisnya. Itu di kitab apa Ustaz? Aneh lupa ya di kitab apa. Tapi di Alfiyah setawannya ada baitnya, karena aneh pernah baca. Misalnya di banyak kitab bahasa Arab dibahas nih, yang semacam ini tuh dibahas. Dan termasuk syawahid dari Al-Quran ya. Ada beberapa ayat di Al-Quran yang seperti itu. Karena dipisahkan antara fi dan fa'ilnya, maka dia boleh tidak sama jenisnya. Di Alfiyah ada insya Allah. Karena aneh pernah belajar di Alfiyah seperti itu. Cuma aneh nggak hafal semua bait Alfiyah. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Baik ya, demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.